الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى شفاعته. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salatul Jumat Masjid Jami' Nurul Falah rahimakumullah. Keadaan aman dari segala musibah dan bencana adalah ketetapan atas karunia Allah teramat sangat besar yang diberikan kepada kita. Kalau kita melihat ke belakang banyaknya musibah yang terjadi di berbagai belahan wilayah Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, baru-baru ini mengalami banyak bencana ataupun musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas umat ini, bagi bangsa ini. Jawabannya kenapa? Karena sebagian besar kita umat muslim yang katanya mayoritas hanya sekedar label, saudara-saudara. Tidak usah jauh-jauh kita untuk melihat di wilayah kampung kita saja misalnya, segitu besarnya masjid, tapi tatkala saat sholat berjamaah hanya beberapa orang saja yang datang, terutama pada saat sholat subuh. Itu sudah merupakan salah satu hal yang dapat merendahkan daripada nilai-nilai agama. Setiap hari nikmat Allah kita nikmati, udaranya kita hirup, tiap detik napas kita keluar masuk daripada udara, kemudian kita hirup kembali. Detak jantung kita, paru-paru kita bekerja secara normal. Langkah kaki kita, genggaman daripada tangan kita, gerak semua organ tubuh kita, itu semuanya adalah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu helai daun yang jatuh dari rantingnya, dari pohonnya, itu semua dalam ketetapan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah, kalau kita ingin aman dalam rumah tangga kita, terutama dalam rumah tangga kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika seandainya penduduk di suatu negeri atau dalam skala kecil, jika seandainya sebuah rumah tangga, kepala keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, menantunya dan semua orang yang ada di situ, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi, pasti akan kami bukakan keberkahan yang datang dari langit, keberkahan yang datang dari bumi. Pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa ilmu nahwu, lamnya adalah dalam harfu taukid, artinya Allah tidak main-main dengan urusan jaminan bagi orang-orang yang menempatkan dirinya di posisi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebuah jaminan mutlak tanpa ada keraguan bagi kita atas janji Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Segala usaha yang dia peroleh walaupun kecil nilainya akan membawa keberkahan dalam rumah tangganya. Berawal dari sebuah rumah tangga, sebuah kecamatan, sebuah kota ataupun sebuah provinsi, kalau semua para keluarga-keluarga umat muslim yang ada di wilayah Indonesia semuanya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu pun dalam keadaan suka maupun terlebih dalam keadaan banyak musibah ataupun ujian yang berat, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengirimkan bencana bertubi-tubi yang terus-menerus menghantam bangsa ini, saudara-saudara. Oleh karenanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kalian wahai hamba-hambaku, banyak-banyak mengingat kepadaku. Azkurkum, niscaya aku akan mengingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian atas segala nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wala takfurun, dan jangan pernah sedikit pun kalian mengingkari atas nikmat yang aku berikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkeluh kesah adalah merupakan bagian pengingkaran daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sering orang katakan nikmat sehat adalah nikmat yang tak tertandingi oleh nikmat-nikmat yang lain. Hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholatul Jum'ah berkat adanya nikmat sehat, saudara-saudara. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas. Satu saja nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat sungguh luar biasa. Kita bisa melakukan segala apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Kita bisa menuju kemana saja yang kita kehendaki. Oleh karena itu, jangan pernah banyak berputus asa daripada rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah, kecuali mereka orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang kafir. Oleh karenanya hadirin, menjelang akhir tahun 2025 dan kita akan masuki 2026, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kita, sudah berapa banyak kebaikan yang kita berikan kepada keluarga, dan sudah berapa banyak pula dosa dan kejahatan yang kita lakukan kepada istri dan anak-anak kita ataupun kepada sahabat-sahabat kita. Ataupun sudah berapa banyak kita sudah mensyukuri mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur atau kufur akan nikmat-nikmatnya itu? Terus menerus pertanyaan itu ada dalam hati kita, agar setahap demi setahap kita bisa ada perubahan dalam diri kita. Sebab kalau tidak ada mau berubah di antara kita, walaupun kita sebutannya umat yang mayoritas muslim, tidak akan bisa memberikan jaminan negeri ini aman daripada musibah. Kalau hanya label KTP muslim sebagai sandaran daripada agamanya, tapi tidak ada pekerjaan, tidak ada kebuktian tanda wujud dia sebagai muslim yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala alias beriman dan bertakwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala pastinya akan terus-menerus memberikan peringatan demi peringatan kepada kita semua. Surga dengan segala keindahannya, kekekalan hidup di dalamnya adalah merupakan hal yang pasti dan sebuah keniscayaan, jangan kita ragukan itu. Dunia hanya sementara, saudara-saudara. Tempat kita memperbanyak amal soleh, tempat kita berjuang melawan setan. Jangan kita tukar kesenangan akhirat yang abadi dengan kesenangan dunia yang fata morgana. Oleh karena itu, perbaikilah segala kebaikan yang sudah kita lakukan agar menjadi ikhlas. Kemudian berubahlah perlahan-lahan untuk menjadi orang baik, ayah yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik ataupun tetangga yang baik, pimpinan perusahaan atau pimpinan karyawan yang baik ataupun karyawan yang baik kepada sesama teman-temannya dan seterusnya. Dengan adanya perubahan demi perubahan yang kita lakukan,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah keadaan diri seseorang baik secara personal ataupun secara keseluruhan tanpa ada mau perubahan yang dia lakukan semestinya dalam rangka menuju kemajuan dan kebangkitan ataupun kebaikan demi masa depan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang tegar dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian. Tapi lagi-lagi saudara-saudara, semua musibah yang terjadi itu merupakan peringatan dari Allah agar kita kembali kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.